Alasan mengapa Aisyah membenci Imam Ali As. Nabi bersabda, "Wahai Ali, kamu adalah penghulu di dunia dan penghulu di akhirat, kekasihmu adalah kekasihku, dan kekasihku adalah kekasih Allah. Musuhmu Ali adalah musuhku, dan musuhku adalah musuh Allah, celakalah orang yang membencimu." Mustadrak Al-Hakim 3/128. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah mencintaimu Ali kecuali orang mukmin, dan tidaklah membencimu Ali kecuali orang munafik." Musnad Ahmad 3/102. Mustadrak Al-Hakim 3/128 sebutkan, semua orang tahu kebencian Aisyah kepada Imam Ali As sehingga mengibarkan bendera perang Jamal, untuk memerangi Imam Ali As dan membuat terbunuhnya 20.000 umat muslim. Pertama Aisyah menentang Utsman dan bahkan memerintahkan untuk membunuhnya, alasan tindakannya adalah karena Utsman telah merampas hak istimewa yang pernah dinikmatinya selama masa ayahnya dan Umar, menjabat sebagai khalifah, dan ini menyebabkan permusuhan Aisyah dengan Utsman. Selain itu, dia berharap bahwa setelah Utsman meninggal, kekhalifahan akan diserahkan kepada sepupunya, Talha, dan menempatkannya di sukunya, agar dia bisa mendapatkan posisinya kembali. Aisyah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengembalikan kekhalifahan kepada sukunya, namun pada akhirnya, Talha gagal. Karena semua orang memilih Imam Ali As sebagai khalifah, ketika Talha gagal memperoleh kekuasaan maka sejak saat itu, Aisyah mulai memusuhi Imam Ali As. Alasan kedua Aisyah membenci Imam Ali As adalah, Rasulullah SAW sepanjang hidupnya senantiasa mengutamakan Ali As di atas sahabat dan sukunya yang lain, sehingga Aisyah merasa dengki kepada Imam Ali SAW. Sebab, Ali As memiliki kedudukan yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin yang lain, terutama Abu Bakar, ayah Aisyah. Itu berarti menunjukkan betapa besar cinta Rasulullah SAW kepada Imam Ali SAW. Hal ini bertentangan dengan fitrah Aisyah selaku istri Nabi yang merasa harusnya dia yang lebih dekat kepada suaminya, bukan sepupunya. Ketiga, perhatian besar Rasulullah SAW kepada Imam Ali As dan Fatimah pemimpin para wanita di dunia, telah menyebabkan Aisyah cemburu dan iri. Rasulullah SAW sangat mencintai putrinya, Fatimah, dan menantunya, dan menunjukkan rasa hormat yang cemerlang kepadanya. Sabdanya, sesungguhnya Allah SWT rida dengan keridaannya dan murka dengan kemarahannya. Atau dia akan merujuk kepada kedudukan Nabi pada hari pembalasan dan bersabda, pada hari pembalasan, apabila Fatimah Zahrat SAW melewati tempat orang-orang berdiri, maka terdengar suara pembawa berita dari perut Arsy, wahai orang-orang yang telah berhenti, pejamkanlah matamu hingga Fatimah, putri Muhammad SAW lewat. Melihat keutamaan yang dimiliki oleh Fatimah SAW, Aisyah merasa dengki terhadap kedudukan dan pangkat Fatimah Zahrat SAW, sehingga terjadilah perselisihan antara wanita bijak itu dengan Aisyah. Fatimah pun mengadu kepada ayahnya, sehingga kebencian dan permusuhan Aisyah terhadapnya pun semakin meningkat. Inilah masalah-masalah yang menyulut kebencian dan kecemburuan Aisyah terhadap Imam AS, istri dan anak-anaknya yang selalu bersamanya sepanjang hidupnya, sehingga mengibarkan bendera perang Jamal melawan Imam Ali As. Namun ada riwayat yang mengatakan kalau Aisyah bertobat setelah perang Jamal, tapi pada faktanya, Aisyah sujud syukur ketika mendengar Imam Ali wafat, itu artinya berita pertobatan Aisyah tidak benar. Abu Al-Bakhtari, yang berkata ketika berita tentang kesyahidan Ali SAW sampai kepada Aisyah, dia pun sujud. Mukatil Al-Talbiyan, sebelumnya, Hal 55, dan Waka Al-Jamal, Zaman bin Sutkom bin Ali Al-Husaini Al-Madani, Al-Haq, Al-Sayyid Tahsin Al-Sabib Al-Musawi, Hal 26. Abi Al-Bakhtari, dia berkata, ketika Aisyah mendengar Ali terbunuh dia pun sujud syukur. Mukatil Al-Talbiyan, sebelumnya, Hal 55, dalam buku Mukatil Al-Taliban karya Abul Faraj Isfahani Marwani. Di dalam kitab Mukatil Al-Talibiyin, Abu Al-Faraj Al-Isfahani Al-Marwani dalam biografi Imam Hasan A.S., meriwayatkan dari Ali bin Tahir bin Zaid, bahwa ketika Imam Husain As hendak menguburkan kakaknya Imam Hasan A.S., Aisyah menunggangi keledai dan meminta bantuan kepada Bani Umayyah, Marwan Al-Hakam dan para pendukung mereka yang lain, lalu ia menghasut orang-orang untuk menentang Imam Hasan A.S. Aisyah berkata, demi Allah, selama aku masih memiliki sehelai rambut, aku tidak akan mengizinkanmu menguburkan Hasan di sini, di samping makam Nabi SAW dan kamar Zahra. Maka mereka pun menembaki jenazah Imam Hasan hingga 70 anak panah berhasil dicabut dari tubuh Imam Hasan. Mas'udi meriwayatkan bahwa, semasa hidupnya Rasulullah SAW telah memberikan hak talak istri-istrinya setelahnya sepeninggalnya kepada Amirul Mukminin A.S., dan Amirul Mukminin kepada Imam Hasan A.S., dan Imam Hasan A.S. telah memberikan hak talak kepada Hazrat Abu Abdullah Al-Husain A.S. Dan Rasulullah SAW berkata, beberapa istriku tidak akan melihatku pada hari kiamat, dan dia adalah seorang wanita yang akan diceraikan oleh para ahli waris setelahku. Setelah apa yang dilakukan Aisyah, niatnya adalah untuk mencegah Hazrat Abu Abdullah Al-Husain A.S. menguburkan Hasan bin Ali A.S. di samping kakeknya, Rasulullah Imam Husain A.S. mengirimkan surat cerainya memutuskan ikatan pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW. Sumber, bukti wasiat oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah mengetahui fakta-fakta di atas perang Jamal yang tak terbantahkan, betapa kebencian Aisyah terhadap Imam Ali As sangat dalam sedangkan Nabi SAW mengatakan tidak membenci Ali kecuali orang munafik. Maka simpulkanlah sendiri olehmu bagaimana Aisyah itu.